Ketika umat Allah dilawat oleh Tuhan, maka yang Allah harapkan adalah umat Tuhan Israel jadi pengaruh ke seluruh bangsa di dunia ini. Digambarkan seperti pengaruh terang. Mereka katanya seperti fajar, bukan lagi bintang. Luka-luka kita, 3 luka tadi, noda, celah, aib. Udah sembuh, gak ada lagi dalam diri kita, udah pulih. Mari kita berikan hati kita yang terbaik bagi firman Allah. Sepenuhnya perhatian kita arahkan kepada firman Allah. Saya angkat dengan judul bertahan sampai kesudahan. Dan ayat pokok yang akan jadi bahasan kita diambil dari Matius pasal 24. Ayat yang ke-13. Itu sebabnya kita terlebih dahulu membaca ayat ini. Kita lihat makna dari ayat yang berkata, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Sekali lagi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab memberi kepada kita banyak gambaran bagaimana persiapan kita di dalam menanti kedatangan Tuhan. Ada begitu banyak gambaran yang diberikan. Dan salah satu di antaranya adalah gambaran tentang kedatangan Tuhan. Adalah seperti kita ada di dalam sebuah pertandingan dan kita sedang memasuki garis finish. Garis akhir. Garis penentuan. Di mana kita apakah dinyatakan sebagai pemenang atau orang yang kalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu dari firman Allah bahwa sikap kita, bagaimana keadaan kita ketika berada di garis finish dalam sebuah pertandingan yang kita ikuti. Kita tahu, saudara, walaupun mungkin start kita di garis awal itu memang penting. Apalagi kalau kita bertanding dalam lomba lari jarak pendek, katakanlah 100 meter. Maka saudara, start itu sangat menentukan. Kalau sekian detik saja kita salah ketika start, maka itu menentukan kita di garis finish. Tetapi di atas semuanya, bahwa yang menentukan apakah kita menang atau kalah adalah bagaimana kita berada di garis akhir atau di garis finish. Kiranya ini menjadi bahan perenungan kita sekalian. Betapa pentingnya bagaimana keadaan diri kita ketika kita menghadapi garis akhir dari kehidupan ini. Karena itulah saat yang paling menentukan buat kita. Apakah kita dinyatakan benar dalam mengikuti pertandingan itu. Sebab ada saja orang, saudara, yang kelihatannya dia sampai duluan di garis finish. Tetapi
hakim menyatakan bahwa dia bukan pemenangnya. Karena dia dinyatakan didiskualifikasi. Dalam bahasa asli dipakai kata adokimos, dinyatakan kalah. Kenapa? Karena waktu dia bertanding dengan cara yang tidak benar. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya bagaimana keberadaan kita ketika kita memasuki garis finish dari kehidupan kita ini. Saya ingin memberi sebuah contoh, yaitu tentang dua orang yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Kita tahu dari firman Allah, ketika Yesus dieksekusi untuk mati dengan cara disalib, dia disamakan dengan para penjahat. Sehingga terkesan bahwa Yesus juga adalah penjahat atau orang yang jahat. Karena dari nubuatan perjanjian lama juga sudah dinubuatkan bahwa dia akan disalib bersama-sama dengan orang-orang jahat. Sebenarnya bukan Yesus yang jahat, tetapi kitalah yang jahat, yang berdosa, yang harusnya dihukum karena semua pelanggaran dan kejahatan kita. Tetapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya. Itulah sebabnya dia rela mengalami hal itu, supaya saudara dan saya dibebaskan. Dan dua orang penjahat itu disalib bersama-sama. Ada ayat yang menjelaskan, pada awalnya kedua penjahat itu mengolok-olok Yesus dengan berkata, "Kalau memang engkau adalah Allah, selamatkanlah dirimu dan kami juga." Tetapi ada seorang dari antara penjahat itu, ketika dia melihat bagaimana ketika Yesus menderita penderitaan yang sangat-sangat menyakitkan, karena memang hukuman salib adalah hukuman yang paling membuat orang menderita. Tetapi justru dia mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan penjahat yang satu ini memperhatikan bagaimana perilaku Yesus. Sampai pada akhirnya, di garis akhir dari hidupnya, karena gak ada orang yang disalib lolos dan bisa turun dari salib dalam keadaan hidup, gak ada ceritanya. Jadi orang ini ada di garis finish, di garis akhir, di mana dia harus mengalami kematian. Untuk menanggung dosanya, dia harus dijebloskan ke dalam neraka. Tetapi di detik-detik akhir kehidupannya yang saya istilahkan tadi, di garis finish, timbul iman di dalam hatinya. Dan apa yang dia katakan kepada Yesus, "Ya Yesus, ingatlah kepadaku apabila engkau datang sebagai Raja." Dia percaya Yesus adalah Raja
yaitu Mesias yang dijanjikan yang akan menjadi pemimpin untuk semua umat di dunia ini. Dan imannya itu dia ungkapkan kepada Yesus. Dan apa jawaban Yesus? Hari ini kamu bersama dengan aku di Firdaus. Di garis finish. Saat yang paling menentukan. Tetapi dia merubah sikapnya begitu rupa. Beriman kepada Yesus. Yang seharusnya dia nyemplung ke neraka. Tapi bersama Yesus di Firdaus. Dan ucapan itu ditulis di dalam Lukas 23 ayat 43. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu dalam firman Allah. Tepatnya dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 8 bagian B. Yesus mengingatkan saudara dan saya. Saya angkat ayat ini untuk kiranya menyadarkan kita sekalian. Bagaimana Yesus mengingatkan kita dengan berkata, akan tetapi jika anak manusia itu datang, Yesus, salah satu gelar yang disandangnya adalah anak manusia. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang jadi manusia. Kenapa dia harus jadi manusia? Kalau dia nggak jadi manusia, bagaimana dia bisa mati? Untuk menebus kita di kayu salib. Tetapi kemudian dia berkata, akan tetapi jika anak manusia itu datang. Kalau dia datang kembali untuk menjemput umat manusia. Yang dia pertanyakan, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi dari ayat ini kita diingatkan bahwa pada waktu Yesus datang kedua kali nanti, yaitu yang saya istilahkan dengan garis finish buat kita sekalian. Karena disitulah titik akhir dari kehidupan di muka bumi ini, yaitu saat Yesus datang kedua kali. Iman kita sangat menentukan. Tetapi Yesus mengingatkan, kalau dia berkata begini, berarti dia tahu apa yang akan terjadi. Walaupun peristiwa itu belum terjadi. Namun dia mengingatkan, kalau anak manusia datang kembali, adakah ia mendapati iman di bumi? Hal ini memberi pengertian kepada kita bahwa di garis akhir perjalanan hidup manusia di dunia akan banyak orang yang binasa. Karena justru di saat yang menentukan itu ada banyak orang yang kehilangan iman. Kalau orang-orang yang gak percaya disebut kehilangan iman, tentu itu adalah hal yang lumrah. Tetapi kita sebagai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah yang benar, yang mengatakan ini. Akan banyak orang-orang yang dulu mengaku sebagai pengikut Yesus. Orang yang beriman kepada Yesus. Tetapi justru orang itu kehilangan iman. Sehingga dia kehilangan keselamatan yang harusnya menjadi milik orang-orang beriman. Tetapi karena iman itu hilang, tidak ada lagi di dalam dirinya, maka dia kehilangan iman. Itu sebabnya saudara,
Di dalam saya menyampaikan seri khotbah tentang peristiwa-peristiwa di akhir zaman, akan ada banyak kesukaran-kesukaran ke depan yang akan kita hadapi. Kesukaran yang sekarang kita alami, saudara, itu belum seberapa dibandingkan kalau dibuka nanti meterai kelima yang sampai pada puncaknya, penganiayaan. Apakah kira-kira kita masih tetap tegar, beriman, kokoh, kuat dalam pengiringan kita ketika banyak saudara-saudara kita yang dianiaya, bahkan menjadi syahid karena iman kepada Yesus? Apakah kita masih tetap berdiri sebagai orang yang berkata, sekali Yesus tetap Yesus? Itu yang akan terjadi. Apalagi kalau masuk penggenapan meterai yang ke-6. Bencana dalam skala global. Kita melihat, saudara, kalau ada bencana baik di Aceh tempo hari, kemudian disusul di Palu, ada banjir yang luar biasa di NTT. Orang benar-benar panik. Tidak lagi berpikir apa-apa dalam kondisi seperti itu. Sehingga tidak sedikit orang yang mengabaikan iman. Itu sebabnya Yesus berkata, jika anak manusia itu datang, apakah kita masih memiliki iman seperti yang Dia harapkan dan inginkan dalam kehidupan kita? Tidak heran kalau seorang mantan presiden Amerika yang bernama Dwight D. Eisenhower, dia berkata begini, ini kata-kata rohani, tetapi dia gambarkan dengan sebuah gambaran, saudara. Jadi kita tahu bahwa presiden-presiden negara-negara maju baik di Eropa, di Amerika, dulu mereka menjadikan Alkitab itu sebagai pedoman, baik dalam bernegara, dalam hidup, dan dalam bermasyarakat. Itu sebabnya undang-undang Amerika, Inggris, dan banyak negara lain, saudara, banyak mengutip dari firman Allah. Bahkan, saudara, uang mereka pun ada simbol rohaninya. Ada kata-kata tentang hal yang begitu sakral dan rohani. Ada tulisan, in God we trust. Luar biasa. Di lembar uang kertas mereka. Istimewa. Dan apa yang dikatakan oleh Eisenhower ini? Dia gambarkan bahwa perjalanan hidup manusia satu waktu akan sampai di garis finish. Sehingga dia berkata, apabila kamu berada di garis akhir suatu pertandingan, dia bukan hanya berbicara tentang pertandingan dalam artian harafiah, tetapi berbicara tentang perjalanan hidup manusia yang digambarkan seperti orang bertanding. Lalu dia berkata, berlarilah dengan sungguh-sungguh dan dengan sekuat tenagamu, seolah-olah masih ada orang yang bisa mengalahkan kamu. Kenapa? Karena di garis finish, saudara, justru itulah tempat di mana orang yang kadang-kadang menyangka dirinya sudah keluar sebagai pemenang dan akan sampai di garis finish. Tetapi dari kiri, dari kanan, saudara,
Ada orang yang begitu rupa berlari sehingga merekalah yang keluar sebagai pemenang. Saudara perhatikan pertandingan balap sepeda. Justru di garis finish mereka begitu rupa, saudara. Ada orang yang tadinya di depan, tiba-tiba dari belakang ada orang yang masuk. Demikian juga baik lari cepat maupun maraton. Ada orang yang mengatur larinya begitu rupa, saudara. Sehingga orang ini merasa dia terus ada di depan, tetapi ada orang yang mengincar, dia menjaga jarak. Ketika dia tahu staminanya mulai turun, mendekati garis finish, maka dia lari, saudara, dengan cepat dan keluar sebagai juara. Kalau kita melihat kondisi dunia ini, dengan tanda-tanda yang terjadi, kita sedang ada di garis finish. Biarlah stamina iman kita dengan apapun yang terjadi di sekitar kita tidak menjadikan kita jadi kendor atau merosot. Tetapi seperti nasihat ini yang mengingatkan, larilah dengan kuat lagi. Seolah-olah ada orang di kiri kanan kita yang bisa mengambil alih posisi kita dan membuat kita kehilangan gelar juara itu. Lari begitu rupa supaya tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara secara individu maupun bicara secara umum, kita tahu kalau secara individu, saudara, usia kita variatif sekali, bukan? Katakanlah yang kumpul di sini. Ada remaja, ada pemuda, yang kalau berpikir tentang garis finish untuk hidup dirinya, dia akan berkata, saya masih belasan tahun. Atau katakanlah baru kepala dua. Untuk usia 70-80 tahun, wow, saya masih panjang. Santai aja filosofinya, toh Belanda masih jauh. Untuk parubaya mungkin dia berpikir setengah ke belakang dan setengah ke depan. Ya masih bisa santailah. Tetapi kepada mereka yang sudah lanjut usia seperti saya lansia, tidak tahu berapa lama lagi ke depan. Berapa langkah lagi untuk berjalan sampai di garis finish. Pemikiran mulai dipersiapkan untuk bagaimana menghadapi garis finish. Membangun iman, kesetiaan, kesungguhan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berbuat seperti apa yang Tuhan inginkan. Menghindari apa yang Tuhan tidak kehendaki. Tentu berpikir begitu. Tetapi saudara, secara umum. Sekali lagi saya katakan secara umum. Tidak mengingat apakah orang itu masih bayi, remaja, pemuda, parubaya, lansia. Kita ada di garis finish. Sudah mendekati garis finish. Sebab kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Tanda-tandanya saya sudah beri kepada saudara berdasarkan firman Allah. Saya tidak berani soal menentukan waktu karena itu adalah domainnya Allah.
Alkitab tidak memberi kepada kita tanggal, tahun, dan sebagainya. Tetapi dia memberikan kepada kita gambaran tentang apa yang terjadi kalau masa akhir itu tiba. Dan tanda-tanda itu sudah mulai dinyatakan. Berarti tidak terkecuali kita semua sudah melihat bahwa garis finish itu sudah begitu dekat dengan kita. Betapa kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita begitu rupa. Supaya jangan di saat yang menentukan nanti, justru kita kehilangan yang paling menentukan. Karena kita tidak bisa ulang itu, saudara. Seorang atlet yang gagal dalam satu event, dia dapat berkata, oke, tahun ini saya gagal. Nanti turnamen berikutnya, saya akan berbuat yang terbaik. Dan saya akan raih juara itu. Dia berlatih begitu rupa. Dia ulangi kegagalan itu. Dia pelajari kegagalan itu supaya jangan terulang. Dia berlatih dan akhirnya ketika bertanding dia keluar sebagai pemenang. Tetapi untuk hal ini kita nggak bisa ulangi. Sebab garis finish itu kita belum sampai. Tapi pasti ada. Dan kalau itu terjadi, tidak ada lagi pengulangan. Yang ada adalah penyesalan untuk selama-lamanya. Di dalam kekekalan. Kalau sampai ada yang gagal. Dan dia masuk dalam penghukuman. Dia menyesal. Sepanjang hidupnya di dalam kekekalan, dalam penderitaan, dia akan menyesal. Tetapi hal itu tidak bisa diulang. Itu sebabnya butuh komitmen, butuh tekad di dalam diri kita. Untuk kita benar-benar menjadi atlet. Menjadi seorang pelari, katakanlah seperti itu. Sehingga ketika kita bertanding, kita dinyatakan sebagai pemenang. Dan akan mendapat reward, saudara. Untuk itu saya mengajak saudara melihat bagaimana sikap Rasul Paulus ketika dia menghadapi garis finish dalam kehidupannya secara pribadi. Menjelang hari kematian Paulus. Jadi rupanya ketika dia mengirim surat kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dia sudah merasakan bagaimana dia harus mengalami kematian dengan cara dia mati syahid, saudara. Dalam suratnya yang ia kirim kepada Timotius, Rasul Paulus mengevaluasi dirinya. Dan kalau dia menyatakan, saudara, keyakinannya itu bukan karena dia berbangga diri. Atau menyatakan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Sama sekali tidak. Dia sadar betul, saudara. Apa yang dia lakukan dan yang dia sampaikan kepada anak didiknya Timotius ini adalah apa yang dia alami di dalam hidupnya. Bahwa kalau nanti dia ada di garis finish, dia punya keyakinan yang kuat. Dia akan keluar sebagai pemenang dan bukan pecundang.
Itu sebabnya saya ajak saudara melihat bagaimana dia membuat satu pernyataan kepada anak didiknya. Mungkin orang bisa berpikiran, oh dia ini seolah-olah membanggakan dirinya. Sama sekali tidak. Karena Alkitab mengatakan setiap tulisan yang ditulis baik oleh rasul, nabi, hamba-hamba Allah dan sebagainya, semuanya ditulis dalam ilham dan pimpinan Roh Kudus. Kalau tidak akan bisa saudara cocok dengan apa yang terjadi dari semua yang ditulis dan dinubuatkan dalam firman Allah. Mari kita perhatikan ini. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan ayat 8. Apa yang Paulus katakan kepada Timotius? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Coba kita cocokkan dengan diri kita. Berapa lama saudara jadi orang Kristen? Saya, kalau dikatakan tentang Kristen, dari kandungan ibu saya, papa saya sudah Kristen. Ingat persis saudara, ketika kanak-kanak masih berusia 4 tahun, kakak saya dari anak yang keempat, sebab saya anak yang keenam, menuntun saya saudara. Saya ingat persis itu di bulan puasa. Dia tuntun saya untuk berjalan menuju gereja, mengikuti sekolah minggu. Lalu saat itu banyak anak-anak yang keluar saudara dari sebuah rumah ibadah. Mereka tertawa-tawa keluar dari rumah ibadah dengan dandanan khas mereka. Lalu saya katakan kepada kakak saya, kesian mereka ya kak, saya umur 4 tahun. Kenapa kesian? Mereka beribadah begitu rupa. Tetapi kalau mereka mati, mereka enggak masuk sorga. Lalu kakak saya katakan, kamu jangan ngomong begitu, dari siapa kamu? Saya umur 4 tahun saudara. Saya katakan, guru sekolah minggu mengajar. Hanya yang percaya kepada Yesus yang selamat. Kakak saya diam terus menuntun saya. Tetapi berbicara tentang ikut pertandingan, saya baru bertanding saudara, ada di garis pertandingan menuju satu posisi di mana nanti saya akan dinyatakan pemenang. Ketika saya umur 16 tahun. Karena di usia 16 tahun itulah ketika saya duduk di bangku SMA kelas 2, saya mengalami kelahiran baru. Jadi orang yang ada di dalam pertandingan saudara bukan semua orang. Hanya orang yang benar-benar percaya kepada Yesus yang lahir baru. Itu sebabnya kalau ada di antara saudara yang ke gereja yang cuma ikut-ikutan, saudara boleh disebut sebagai orang Kristen. Tetapi saudara belum tentu sebagai orang yang turut dalam perlombaan itu. Sebentar nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Kita lanjutkan kalimat demi kalimat di ayat ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kira-kira ini andai-andai saudara.
apabila malam ini jadi malam terakhir buat kita. Kira-kira bagaimana konklusinya? Apakah kita sudah mengakhiri hidup kita dengan status kita sudah bertanding dengan baik? Bagaimana dengan rekor kita selama ini? Bagaimana dengan reputasi kita? Mungkin di hadapan manusia jempol, tapi bagaimana di hadapan Tuhan? Tetapi Paulus punya keyakinan kuat. Bahkan kalau saatnya tiba, kita lanjutkan kalimatnya. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Iman kepada Yesus itu tidak hilang di dalam dirinya seperti yang secara umum Yesus katakan. Kalau anak manusia datang, apakah dia menjumpai iman? Kenapa? Karena tantangan ke depan saudara. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang remeh-temeh. Dapatkah dalam kesulitan kita tetap beriman dan berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Aku tidak akan mau melepas Yesus. Lebih baik leher dan badanku terpisah daripada aku terpisah dengan Yesus. Dia pelihara iman begitu rupa. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Jadi selain diselamatkan, tetapi ada mahkota yang akan diberikan Tuhan, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil. Wasit pertandingan sepak bola bisa curang, bisa salah di dalam memutuskan keputusan. Tetapi Yesus hakim yang adil, yang tidak akan pernah bertindak salah di dalam membuat keputusan. Bahkan dia berkata, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dia yakin keselamatan bahkan juga mahkota kemuliaan itu akan diberikan kepada orang-orang percaya kalau benar-benar pertandingan hidup kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan kita keluar sebagai pemenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kaji ayat yang Paulus tulis kepada anak didiknya Timotius ini, saya mengangkat ada 3 hal yang bisa kita dalami dari apa yang jadi kesaksian atau pernyataan Paulus di akhir hidupnya ini. Yang pertama yang akan kita bahas, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kiranya ini jadi bahan renungan saudara ketika saudara meluruskan badan saudara sebentar malam di tempat tidur. Evaluasi diri saudara dan berkata, bagaimana track record perjalanan hidupku selama ini? Dapatkah Allah berkata, sabas hambaku, sabas anakku, kamu bertanding dengan baik. Tetapi apakah sebaliknya?
Karena kita mengerti banyak sikap dan kelakuan, bahkan perbuatan yang gak berkenan. Saya katakan sekali lagi, pada saat kita percaya kepada Yesus, kita seperti ada di awal pertandingan itu. Seiring dengan berjalannya hari, kita seolah-olah bertanding. Dan seorang pelari bisa saja dia melakukan kesalahan. Seorang yang bertanding bisa saja dia lakukan kesalahan. Itu sebabnya betapa kita penting, saudara, dalam pertandingan kita melakukannya dengan sebaik mungkin di mata Tuhan. Kalau saudara lihat ada lari yang menggunakan diistilahkan sentol ban itu, saudara, di satu stadion begitu, di mana mereka harus berlari begitu rupa, kata Paulus, supaya jangan sampai dia melakukan pelanggaran. Apalagi karena sikapnya membuat rekannya jadi jatuh dan sebagainya. Itu akan didiskualifikasi. Itu sebabnya dia katakan dia berlari dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada di antara saudara yang sudah sekian lama dalam pertandingan itu. Ada yang baru mengawali, tapi mari kita melakukannya dengan sebaik-baiknya. Bagi mereka yang ada di luar Kristus, jelas mereka tidak akan ada di pertandingan itu. Kalau mereka ikut bertanding, lalu mereka yang menang, masa ada orang yang tidak beriman kepada Yesus, kemudian dia dapat reward, dapat juara? Ya tidak mungkinlah. Itu sebabnya saudara, di dalam surat Ibrani pasal 12 ayat-ayat awal menjelaskan kepada kita bahwa kita seperti sedang berlomba dan disaksikan sekian banyak orang yang menjadi penonton memperhatikan kita. Ini gambaran bahwa orang Kristen ini sedang disorot oleh dunia ini. Bagaimana perilaku kita di dalam menjalani pertandingan hidup ini? Adakah kita sesuai dengan firman Allah? Atau menurut hukum-hukum pemerintah yang tidak boleh dilanggar? Dan mereka akan melihat, oh, orang Kristen kelakuannya begitu. Apalagi di mata Tuhan sebagai hakim yang adil. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cepat atau lambat, satu saat kita akan sampai di garis finish. Dan sekali lagi secara umum, kita sudah mendekati garis finish. Secara pribadi berbeda. Anak-anak remaja seperti saya katakan tadi, dia berpikir saya masih panjang. Orang lansia berkata, waktu saya sudah pendek. Tetapi permasalahannya adalah, perhatikan, apakah kita bertanding dengan baik dan mengakhiri pertandingan kita dengan baik di mata Yesus, Hakim yang adil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai ketika kita menjalani pertandingan hidup ini, kita masih seperti orang yang sembrono, yang gak tahu peraturan. Itulah sebabnya saudara, kalau kita melihat bagaimana tradisi pertandingan, ketika Olimpiade ini baru dimulai, pada
tahun-tahun yang lalu. Bahkan sejarah Olimpiade sudah dimulai sebelum Masehi katanya. Tidak semua orang yang bisa bertanding, saudara. Hanya orang yang merdeka. Jadi budak-budak walaupun stamina mereka hebat, mereka nggak bisa bertanding. Ini memberi pengertian kepada kita, hanya orang-orang yang sudah dibebaskan dari dosa, mereka itulah yang ada di garis pertandingan. Lalu nama orang itu disebut saudara. Itu sebabnya saudara lihat tradisi Olimpiade, ketika orang dipanggil untuk bertanding, namanya disebut, dia datang dari Indonesia. Namanya disebut, dia memperkenalkan diri. Dia ada di Sentelban nomor berapa, nomor berapa, nomor berapa. Demikian juga kita. Kita ada di garis pertandingan karena nama kita sudah tertulis di dalam buku kehidupan. Ketika kita terima Yesus di hati kita dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, firman Allah katakan, nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Kita ikut di arena pertandingan. Tetapi pertandingan itu belum selesai. Kita harus jalani dengan sungguh-sungguh sampai kita keluar sebagai pemenang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menasihati kita, bertandinglah dengan baik dalam pertandingan iman kamu. Tadi pagi saya mengajak saudara jemaat untuk memperhatikan ayat ini. Yaitu ayat yang dicatat dalam Matius 7. Ayat 21 sampai 23. Mengingatkan kita bagaimana pentingnya kita memelihara iman kita. Coba perhatikan ayat ini saudara. Dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya akan sampai di garis finish dengan baik. Lanjut, melainkan dia, apa? Yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi saudara, bukan sekedar kita ada di gereja lalu kita menyanyi Tuhan, Tuhan. Tetapi kita tidak lakukan firman Allah. Untuk jemaat di Tegal sudah sangat mengerti istilah Kristianos. Yang Tuhan inginkan ketika kita bertanding, benar-benar kita bertanding sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Jangan sampai kita sampai di garis finish, tetapi Yesus sebagai pengadil berkata, kamu didiskualifikasi, adokimos, yang dinyatakan bukan sebagai pemenang. Mau ditaruh di mana? Tetapi yang paling mengerikan adalah bukan muka kita, penderitaan kekal di dalam neraka. Coba kita lihat kalimat berikutnya di ayat yang kita baca, yaitu ayat 22 dan ayat 23. Pada hari terakhir, inilah saat di garis finish itu. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Dan mengusir setan demi nama-Mu? Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Berarti dia adalah seorang pelayan Tuhan. Tapi
walaupun dia menunjukkan reputasinya yang begitu wow. Tapi apa jawaban Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, apa katanya? Aku menyatakan bahwa kamu bukan pemenangnya. Aku enggak kenal kamu, kamu bukan penduduk sorga. Sehingga orang itu diusir. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bertandinglah dengan sebaik-baiknya. Jalani kekristenan itu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Cocokkan hidup kita selaras dengan firman Allah yang diajarkan kepada kita. Sehingga kita tidak dinyatakan sebagai orang yang didiskualifikasi. Dan dinyatakan bukan pemenang. Bukan sorga yang diberikan kepada dia. Tetapi kebinasaan kekal di dalam neraka. Mari perhatikan poin yang kedua yang saya angkat dari 2 Timotius tadi. Paulus berkata, aku telah memelihara iman. Kalimat ini menjelaskan bahwa pengajaran yang mengajarkan sekali selamat, tetap selamat, yang seringkali disebut ajaran hyper grace, itu ajaran sesat, saudara. Kenapa? Karena orang ini mengajarkan kalau sudah jadi Kristen, pasti selamat dalam artian mau berbuat dosa, mau berbuat jahat, bahkan melakukan apa saja, bahkan mundur, saudara. Tapi karena sudah percaya kepada Yesus, pasti selamat. Jadi ada aliran yang mengaku mengajarkan firman Allah, Kristen, tapi ajarannya enggak betul. Tetapi jelas ayat ini mengatakan, kalimat ini mengatakan, aku telah memelihara iman. Dengan lain kata, dari garis start, setengah perjalanan sampai di garis finish. Iman kepada Yesus tidak boleh sampai luntur dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya tetap menekankan saudara. Moto ini, sekali Yesus tetap Yesus. Sampai ada pedang di leher kita pun, kita akan tetap berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sejauh mana takaran iman saudara kepada Yesus dalam kondisi sulit seperti ini. Karena kita tahu saudara, mendekati garis finish, keadaan akan semakin sulit. Tetapi Yesus akan memuji mereka yang sesulit apapun dia tetap akan beriman kepada Yesus. Ketahuan bahwa motivasi pengiringannya bukan karena harta, bukan karena materi, bukan karena kesenangan, bukan karena ada rasa aman. Tetapi karena hanya ada di dalam Yesus, keselamatan itu dijaminkan atas kita. Filipi 2 ayat 12. Ayat ini perlu untuk saudara lihat dan perhatikan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu
Jadi keselamatan yang sudah dijaminkan kepada kita di dalam Yesus itu kita harus jaga, harus lakukan, harus praktekkan dengan rasa takut dan gentar. Rasa takut dan gentar apa? Jangan sampai saya kehilangan yang bernilai ini. Dia lebih berharga dari emas. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi kita menjalani keselamatan. Bukan karena dinilai manusia. Tetapi ada sepasang mata yang memperhatikan, yang menilai tentang iman kita. Karena dialah yang akan menentukan itu. Ada orang yang pada awalnya percaya kepada Yesus. Tetapi saudara, di garis akhir justru dia mundur meninggalkan Yesus. Justru dia kehilangan iman. Saya membaca sebuah tulisan, ini berupa sejarah saudara. Saat kekaisaran Romawi dipegang oleh seorang kaisar yang bernama Vespasianus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kaisarnya Vespasianus, itu sebabnya kendaraan roda 2 yang namanya Vespa itu dia buatan Italia kan. Kenapa dinamai Vespa? Karena ini salah satu nama kaisar yang sangat terkenal. Dia mendengar ada berita bahwa beberapa pasukan elitnya saudara yang secara diam-diam percaya kepada Yesus. Saat itu negara Roma dengan kekaisarannya sangat benci sekali dengan kekristenan. Dan apa yang terjadi saudara? Dia tidak langsung menciduk keempat orang itu. Tetapi dia ingin melihat sejauh mana iman keempat orang yang sudah secara diam-diam percaya kepada Yesus dan menerima Yesus di hatinya. Lalu dia panggil pasukan elit itu. Dia katakan kita akan mengadakan satu camp. Hari sukacita buat kita sekalian. Tetapi ada di antara kalian yang harus mati. Tapi aku tidak mau ada setetes darah keluar melalui peristiwa itu. Hari itu di musim dingin saudara. Di mana danau-danau berubah jadi beku. Sehingga danau itu menjadi area untuk mereka bermain ski dan sebagainya saudara. Saya pernah dengan istri ke Belanda, saudara melihat bagaimana ada sungai ketika musim dingin itu. Saudara, karena keadaan memang lagi musim dingin, sungai itu menjadi beku sama sekali. Dan ada anak-anak bermain di sungai itu karena sudah jadi beku. Main ski saudara. Lalu apa yang terjadi? Apa yang Vespasianus lakukan? Dia suruh untuk menghias meja begitu rupa. Diisi dengan makanan-makanan yang enak-enak dan mewah-mewah. Serta minuman-minuman anggur yang sungguh menyedapkan dan luar biasa. Dan kemudian sebelum pesta dimulai, dia memanggil 4 orang yang sudah jadi orang Kristen itu. Setelah dipanggil, lalu ditanya, apakah kamu sudah menjadi orang Kristen? Tadinya mereka pada diam saudara karena dia tidak menyangka kok kaisar sampai bisa tahu. Lalu kaisar itu berkata, sekarang pilih.
Kamu kalau menyangkal Yesus, kamu akan dibebaskan dan tetap bersama kami. Tetapi kalau tidak, hari ini menjadi hari terakhir buat kamu. Sejenak keempatnya berpikir, lalu mereka menyatakan pernyataan bersama. Kami tetap percaya kepada Yesus. Saudara, di hari yang begitu dingin, di mana mereka pakai lars yang panjang, baju yang tebal, jaket berbulu saudara, untuk menghangatkan tubuhnya. Semua harus dilepas. Dan maaf kata, hanya pakaian dalam yang mereka kenakan. Di hari, bukan lagi bersalju, udah jadi es. Lalu mereka dibawa saudara ke tengah danau yang sudah jadi es itu. Lalu mereka diikat untuk mati secara pelan-pelan tanpa mengeluarkan setetes darah pun. Lalu mereka bersuka cita menikmati makanan yang sedap, minuman yang sedap untuk menghangatkan tubuh mereka. Sambil tertawa-tawa melihat mereka berempat itu menderita. Setelah sekian lama, satu demi satu mulai gugur karena mempertahankan iman kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Ketika yang satu mulai mati, ada beberapa orang melihat satu penglihatan saudara. 4 orang malaikat dengan mahkota di tangan mereka. Dan mengenakan mahkota itu kepada mereka yang gugur mempertahankan iman kepada Yesus. Yang kedua mulai jatuh, hal yang sama. Mahkota kedua, malaikat kedua turun dan mengenakan mahkota. Demikian yang ketiga. Ketika yang keempat itu melihat rekan-rekannya sudah mati. Dia mulai ketakutan dan dia mulai berkata, saya menyatakan diri menyangkal Yesus. Saudara, apa yang terjadi? Seorang yang menyaksikan peristiwa itu, dia lari dan berkata, saya hari ini mau percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia datang ke depan dan dia rela mati. Asal dia mendapat mahkota kekal dalam kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa betapa pentingnya kita memelihara iman dalam kehidupan kita sampai di garis yang terakhir. Sehingga benar-benar mahkota kemuliaan itu menjadi milik kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya poin yang ketiga yang Paulus katakan, kalau dia memelihara iman, dia berkata, dia akan menerima mahkota. Saya yakin saudara pun akan mengalami hal yang sama. Kalau saudara setia mengikut Yesus sampai di garis akhir, saudara bukan hanya diselamatkan, tapi saudara akan menerima mahkota kekal dari Yesus. Itu sebabnya kemuliaan yang akan kita terima ketika kita ada di sorga, itu berbeda-beda kemuliaannya sesuai pengabdian kita kepada Tuhan. Itu sebabnya saya tutup khotbah ini untuk menjelaskan sedikit saja. Supaya saudara yang sudah tahu semakin tahu, tetapi jemaat pemula bisa mengerti apa arti keselamatan
dan kemuliaan yang akan diterima atau pahala yang akan diterima. Perhatikan ini saudara. Keselamatan itu datang dari Yesus atau kita terima dari Yesus sebagai anugerah, sebagai pemberian, sebagai kasih karunia. Salah besar kalau kita berkata bahwa keselamatan itu kita terima karena kita sudah berbuat baik, sudah berbuat amal, lakukan ini dan itu, lalu kita dinyatakan, oh orang itu berbuat baik, jadi masuk sorga. Maka kalau itu yang terjadi, saya pernah katakan kepada saudara, bahwa di sorga nanti ketika sorga dibuka, orang-orang yang masuk sorga akan membusungkan dada. Dan berkata, saya masuk sorga karena saya banyak amalnya. Saya banyak berbuat baik. Itu rumah ibadah saya yang bangun. Itu fakir miskin saya kasih makan. Akan banyak orang sombong di sorga. Dan sorga bukan menjadi tempat yang nyaman buat kita. Kalau di sini ada seorang yang sombong saja, kita rasa nggak enak. Di tengah-tengah orang seperti itu. Saudara tahu, kita yang nggak bisa menyelamatkan diri. Tetapi Allah yang tidak pernah berbuat dosa, yaitu firman, dia jadi manusia. Dan dalam keadaan manusia, dia rela menanggung hukuman saudara dan saya. Karena dosa-dosa kita. Dia menanggungnya di kayu salib. Dia mengampuni kita dan menyelamatkan kita. Sehingga ketika kita masuk sorga nanti, tidak ada orang yang sombong. Semuanya akan sujud bertelut di hadapan Yesus dan berkata, aku ada di sini karena engkau sudah menyelamatkan aku. Itu sebabnya darah Yesus salib akan jadi monumen yang kekal, yang terus diingat selama-lamanya, seperti kita merayakan perjamuan Tuhan, mengingat karyanya buat kita. Tetapi kalau mahkota atau pahala itu kita terima setelah kita diselamatkan di dalam Yesus, maka apa saja, bahkan sekecil apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk saudara seiman, Tuhan akan konversi itu dengan mahkota kemuliaan. Itu sebabnya nanti kita akan belajar bagaimana tentang jenis-jenis mahkota. Ada mahkota kebenaran, ada jenis-jenis mahkota lain yang akan kita terima karena pengabdian kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian yang tadi pagi saya terkesan dengan nyanyian itu. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Kita butuh Dia sepanjang perjalanan pertandingan hidup kita. Supaya di garis finish benar-benar kita dinyatakan sebagai pemenang di hadapan Tuhan.